sebenarnya nggak tahu ini bangunan bekas apa dan dari kapan. Itu kayak setengah jadi atau ini pernah kebakar nggak sih? Kananda! Kananda! Kemana? Wow! Nah, di sinilah aku udah mulai takut karena emang cara komunikasinya pun tidak baik. Berarti ya yang komunikasi sama Kaden itu memang makhluk negatif gitu. Ternyata bener aja. Pada saat aku tanya-tanya soal makhluk itu, ternyata itu adalah sosok yang negatif dan mengganggu. Tapi aku masih belum mendapatkan jawaban nih. Kenapa dia mengganggu, terus areanya di mana? Salah satu fasilitas untuk menghubungkan dua desa di daerah Cibinong, Bogor ialah Jembatan Cibabi. Jembatan ini dinilai warga dan masyarakat sekitar memiliki aura mistis hingga membuat orang yang melintas perlu menyapa makhluk lain di area ini. Waduh, saya juga nggak tahu tuh Pak. Dari lahir udah ada jembatan itu. Itu lama, dari semenjak orang tua saya. Itu mah udah turun-menurun lah. Sebagai pengguna aktif yang sering melintasi area ini demi keselamatan, ojol dan pengendara motor lain perlu membunyikan klakson apabila masuk ke area jembatan Cibabi. Selain itu, ojek online kerap diganggu dengan titik jemput dan antar penumpang di jembatan Cibabi. Tiba-tiba penumpang tersebut hilang ketika sudah berada di area ini. Iya, pas ada yang ojek online tuh pesen, ternyata pas dia jemput tuh masuknya ke hutan Pak, ke jembatan Cibabi. Konon, Sungai Cibabi menyimpan sejumlah misteri seperti gangguan wanita bernama Siti Aisyah, sosok nenek dan sosok anak kecil yang senang bermain. Kalau sebuah kendaraan motor kita harus pencet klakson lah Pak. Tanya kita permisi lah sama di situ gitu Pak. Biasanya sih kalau nggak ada pencet klakson suka ada kecelakaan aja Pak. Gitu. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak siapa sosok astral yang mengganggu siapapun yang melintas di jembatan Cibabi? Oke, ini dia perjalanan menuju ke jembatan Cibabi, daerah Cibinong yang memang kata warga sekitar itu banyak sekali gangguan yang berasal dari jembatan itu kan Anda, kayak. Di situ ada sosok wanita pas ya? Di sebelah mana kan Anda? Jadi di bangunan ini pas ya? Tepatnya di dalam Dari ruangan bilik ini, jendela bilik, mungkin ya. ada sosok wanita yang biasa kita temui sih dengan pakaian putih dan rambut panjang. Dia sih bilang apa namanya? Kamu ada apa katanya? Oke. Tapi kan Anda, apakah sosok ini sosok yang dibicarakan oleh warga? Sosok yang mengganggu warga sekitar? Kalau untuk mengganggu yang penduduk-penduduk sini sih enggak pas ya, tapi emang dia aslinya ini emang bukan di bangunan ini, Di wilayah sini ya? sini. Dia emang sih banyak banget pohon bambu dan dia emang lebih suka dan lebih nyaman di lingkungan yang Seperti ini ya? Nah, seperti ini pas ya. Oke, kalau Kaya sendiri yang Kaya rasain pada saat kita di tempat ini itu apa? Yang aku rasain sih emang agak sedikit spooky ya. Cuman aku mau tanya deh, ini tuh tadi Kang Den bilang kayak ada sosok wanita pakai baju putih. Itu sosoknya sendiri menyeramkan atau enggak? Kalau untuk yang saya lihat ya, dia sih emang mukanya itu dibilang cantik sih enggak, maksudnya lebih kayak sudah membusuk. Dulu juga saya pernah ditawain walaupun masih di hutan-hutan nih di bawah si tanjakan situ. Nah, lalu saya berhenti di bawah pohonnya karena dia dari terbang dari bawah ke atas ya. Oke, cuma kalau memang ini bukan sosok yang mengganggu di tempat ini, kalau gitu kita lanjutkan penelusuran kita ya kan Anda. Disambut oleh sesosok wanita bermuka hancur saat baru saja memasuki wilayah jembatan Cibabi.
Dan Fasya serta Soraya melanjutkan penelusuran lebih dalam menuju area utama jembatan Cibabi. Kalau di segi alam goib itu paling disukai pas ya. Iya. Pohon bambu, habis itu pohon pisang. Kenapa itu Kananda? Karena ada sesuatu energi yang ketanam di suatu pohon kayak gitu pas ya. Untuk pohon itu kan, pohon bambu itu identik dengan sosok wanita dengan pakaian putih, sosok yang bisa kita bilang yang terbungkus putih juga. Bahkan pohon pisang yang dengan jantung pisang pun juga banyak disukai makhluk goib gitu pas ya. Oke. Makanya di sini lumayan banyak banget Sosok-sosok seperti itu ya. Area di sekitar jembatan Cibabi dipenuhi tanaman bambu yang diyakini merupakan tempat favorit dari makhluk halus untuk berdiam diri. Oke, dan ini tepat di samping perjalanan kita lagi, itu ada bangunan lagi-lagi yang aku sebenarnya nggak tahu ini bangunan bekas apa dan dari kapan. Itu kayak setengah jadi atau ini pernah kebakar nggak sih? Kananda! Kananda! Wow! Nah, di sinilah aku udah mulai takut karena emang cara komunikasinya pun tidak baik. Berarti ya yang komunikasi sama Kaden itu memang makhluk negatif gitu. Ternyata bener aja. Pada saat aku tanya-tanya soal makhluk itu, ternyata itu adalah sosok yang negatif dan mengganggu. Tapi aku masih belum mendapatkan jawaban nih. Kenapa dia mengganggu, terus areanya di mana. Oke pemirsa, sekarang kan Anda seperti mendapatkan gangguan dari salah satu sosok. Halo, bisa komunikasi? Halo, bisa komunikasi baik-baik? Iya. Siapa kamu? Penghuni yang Apa? Kamu penghuni apa? Penghuni wilayah sini. Oke. Terus kenapa kamu ngebawa kita ke sini? Iya. Sini aja, sini aja. Sini aja, Kak. Pak, ada. Sini aja, kita komunikasi baik-baik aja di sini. Kamu penghuni wilayah sini. Apakah kamu juga yang sering mengganggu warga sekitar sini? Dia bilang iya, dia suka mengganggu warga sekitar sini. Kan dia tadi bilang, "Au! Mau kemana?" Komunikasi di sini Hati-hati. aja. Kamu ngapain terus-terusan ngajak kita lebih dalam lagi ke hutan ini? Apa? Suka? Aku suka di sini. Apa? Aku suka di sini. Terus apa alasan kamu mengganggu para warga sekitar? Dia yang mengganggu kami. Dia yang mengganggu kami. Oh, kamu merasa terganggu oleh manusia. Memangnya tindakan apa yang mereka lakukan sampai kamu merasa terganggu? Ini. Aduh. Wow. Aduh. Mau kemana? Majuran! Banjir! Aduh. Tolong tuh. Tahan dulu. Iya. Iya. Kenapa? Ingin ketahui apa? Kita cuma mau penelusuran aja gitu. Ya. Kananda. Kananda. Oke. Masih dengan pertanyaan saya yang sama. Apa memangnya yang manusia lakukan sampai kamu merasa terganggu? Banyak anak kecil di jembatan itu. Manusia tidak punya adab. Manusia tidak punya adab. Ya, kita kesini hanya untuk mencari informasi, bukan untuk menantang kalian. Ananda, Ingin ketahui apa lagi? manusia yang di sini itu tidak ada adab, itu maksudnya apa? Di jembatan itu banyak sosok anak kecil. Banyak sosok anak kecil. Maksudnya? Anak kecil itu bermain di sana. Anak kecil yang suka bermain di sana. Itu mengganggu. Itu mengganggu kalian. Awalnya dia mengganggu manusia. Hanya manusia yang
Yang manusia yang tidak. Kalau menurut aku kayaknya itu karena dia berasa jembatan itu Milik tempat mereka, dia, terus ya. kalau kita lewat tuh ganggu. Kayak barusan memang ada komunikasi antara Kananda dengan sosok yang tadi komunikasi ya. Terus tadi sempat ngomong juga dan ngasih informasi ke kita Kaden, tapi sebelumnya sosok itu tuh siapa sih dan sosok apa? Oke, jadi pada saat di awal kayak pas ya, pada saat di bangunan di awal itu saya menemukan sosok wanita dengan pakaian putih. Nah, pada saat setelah membahas itu kita jalan sedikit. Lihat. Tiba-tiba di belakang saya melihat sosok laki-laki dengan tubuh yang lumayan tinggi, bahkan melebihi pohon ini kali ya Fase ya. Melebihi pohon ini dengan bulu yang hitam lebat sekali. Bahkan di matanya itu kayak menyala kayak bukan kayak putih, cuma sangat silau sekali. Nemuin orang gede hitam di situ. Teman saya juga kemarin nemuin orang hitam gede tinggi, ya itu hilang. Terus memang sosok itu ngasih tahu juga ke kita Kaden kalau dia memang sosok yang mengganggu ya kayak. Iya. Dan sosok itu pun sudah ada di sini sudah lama. Umurnya tadi berapa kayak? Ribuan tahun katanya. Ribuan tahun Iya, katanya udah sudah ada di sini. Dan dia pun memberitahu kita alasan dia mengganggu di tempat ini itu dikarenakan manusia yang tidak punya adab. Itu maksudnya gimana Kaden? Mungkin nanti kita akan bahas pada saat di jembatan kali ya Fase ya. Untuk lebih lengkapnya apa sih sebab musababnya kenapa manusia yang ada di sini, penduduk yang ada di sini suka diganggu? Mungkin nanti sebelah sana kita akan menemukan jawabannya. Oke baik kalau gitu kita Tapi, lanjut. Sosok yang tadi berkomunikasi sama Kaden itu yang ada di jembatan juga nggak? Bisa dibilang iya. Coba kita ke sana sedikit. Sosok ini dia menyampaikan bahwa saya suka keliling di wilayah sini Pas ya. Jadi emang spotnya dia itu mengelilingi Wilayah sini Iya. bukan hanya di satu tempat di Betul jembatan banget, itu betul doang. banget. Tapi mengelilingi Iya. kayak gitu Pas ya. Oke baik kalau gitu kita lanjutkan penelusuran kita ya. Oke, Ayo siap. kayak Kananda. Kembali menelusuri titik lain dari rumah terbengkalai dekat jembatan Cibabi dan langsung berjumpa dengan sosok lain yang mencoba berkomunikasi dengannya. Tidak seganas sosok sebelumnya dengan tenang dan mencoba bertanya dengan sosok tersebut. Kananda, aduh. Au! Hati-hati Kananda. Kita kayak di sini aja kayak karena Kaden sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan ini yang aku pun masih belum tahu sosok itu apa dan apakah sosok itu mengganggu. Pelan-pelan Kananda. Aduh. Ya, Pas Gimana, ya Kak? kayak Ya. di sebelah situ di belakang tembok ini ada sosok nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua dengan bongkok, tapi mohon maaf, dadanya itu kayak Sampai ke bawah sampai gitu ke ya. tanah. Hah? Dia menggunakan kayak hanya kebaya segini aja Fas ya. Hanya kebaya, kain kebaya yang dibalut yang ada di sini. Di bagian Pinggang ke bawah pinggang ya. ke bawah, atasannya itu tidak ada sama sekali. Nah, dan dia membongkok seperti ini. Dan itu putih dan rambutnya itu sangat kusut sekali. Jadi saya sempat komunikasi dengan beliau. Dia itu ada di sini semenjak tahun 1870-an Pas ya. 1870 Ya, di wilayah ini. Oh di wilayah sini bukan di tempat ini Bukan, persis ya. ya, di wilayah ini. Terus kenapa bisa sampai akhirnya dia di bangunan ini Kananda? Ya. Kenapa dia ada di bangunan ini Pas ya? Bangunan ini dia anggap mungkin paling mewah dan paling bagus mungkin kalau dilihat mulai pembentukan Bangunannya sangat ya. beda dengan yang awal ya. Iya, iya, Itu iya. sangat bagus dan dianggap dia itu sangat mewah. Habis itu dia bilang, dia sampai ngomong hehe gitu. Dia bilang,
aku suka memesan sesuatu katanya. Suka memesan sesuatu Pesan sesuatu. ke manusia. Pesan sesuatu Emang ke bisa? manusia. Bahkan dia itu suka belanja ke penduduk-penduduk sini pas yang punya Yang membuka warung ya ya. sembako kayak gitu. Oh, tapi sebentar. Dia suka memesan sesuatu. Ya. Itu gimana penjelasannya kan Anda? Jadi gini, kalau goib itu bisa memesan sesuatu kayak via online. Kayak misalkan apa bahasanya ya, kayak Gojek ataupun apa kayak gitu. Oh, Itu bisa. lewat online Itu ya. bisa. Bahkan itu sempat ada kejadian Hmm. kayak misalkan contohnya fase saya telepon, saya telepon pasti ngomong halo, itu diam aja fase. Nggak ada jawaban sama sekali. Ya modelnya kayak gitulah, segitunya. Au! Aduh kan Anda. Aduh. Nek, Nek. Assalamualaikum, Nek. Nek, ayo sini, nggak apa-apa. Saya mencoba flashback dulu ya, Pak ya. 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 Jadi makhluk ini sudah ada di tahun 1870, Pak ya. Saya ngeliat kehidupan dia itu ada di bawah sebelah. Bawah. Di bawah. Oh, di daerah bawah sana. bawah sana. Oke. Kehidupan dia ada di sana. Saya. Nah, jadi dia akan menduplikasi sosok manusia seakan-akan itu pembeli di penduduk sini. Kayak gitu. Nah, pada saat dia memesan sesuatu atau membeli sesuatu, si penjual itu akan datang ke sini. Dia kasih tahu alamatnya ini. Pada saat penduduk penjual itu datang ke sini, bangunan ini sudah. Oh, aku ngerti. Berarti dia memesan sesuatu dari warung Ya. dan minta diantarkan barangnya. Betul banget Pas ya. Dia bilang, itu saya suka dengan melakukan hal kayak gitu. Jadi menganggap bahasanya ini tempat menjadi lebih menakutkan kayak gitu. Tapi itu salah satu kayak maksudnya iseng gitu nggak sih? Dibilang iseng. Iya, Iseng. Jadi dia emang yang kembali lagi dengan sosok yang bukan nenek-nenek yang pada umumnya. Iya. Tapi ini nenek-nenek yang butuh penampilannya itu kayak dibilang segi jelek, sangat jelek sekali. Cukup menyeramkan Nah, juga ya. makanya dia bahkan suka iseng di penduduk-penduduk yang ada di sini Pas ya. Ada sebagian juga yang pernah beli beras itu udah dianterin tapi nggak sampai ke rumahnya, akhirnya udah dianterin katanya, nggak tahu dari situ orangnya, usianya gitu. Kayak gitu. Nah, dia sampai bilang, kamu mau ke jembatan itu ya katanya. Oh, dia tahu. Apakah sosok ini ada hubungannya juga dengan sosok-sosok di jembatan? Dia bilang, saya aslinya itu di bawah situ Pas ya. Dia punya kehidupan di bawah itu. Cuma saya masih belum tahu nih apa yang dia maksud kehidupan di bawah jembatan itu katanya. Sebentar, berarti sosok ini berasal juga dari jembatan sana. Iya, betul Pas ya. Pas ya, tadi kan sempat kita pada saat menuju ke sini melewati suatu bangunan ya. Yang bisa kita bilang pendopo. Pada saat menuju ke bangunan ini, bangunan satu, habis itu kita komunikasi dengan makhluk yang hitam. Iya. Habis itu menuju ke sini sempat melewati suatu bangunan yang bisa kita bilang pendopo. Itu saya mendapatkan kayak sinyal ada sosok yang bisa kita ajak komunikasi. Oh, bisa memberikan informasi kepada kita. Dan dia dianggap lumayan kuat juga sih Pas ya. Ya udah kalau gitu kan Anda. Di mana tadi tempatnya Kak? Ya Pas ya, tadi sempat saya bilang ada suatu bangunan pendopo pada saat di bangunan yang ada neneknya. Nah ini Pas ya. Oh, ini. Ya. Oh, ini pendoponya. Ya ini pendoponya. Nah ini ada sosoknya ini Pas ya. Kan Anda, aduh. Sosok apa lagi yang akan ditemui oleh Den, Fasya, dan Soraya dalam penelusuran ini? Mengapa mereka sengaja mengganggu manusia yang melintas di jembatan Cibabi?
Di bawah situ pas ya, Iya. ada sosok. Hah?